Oke, masih di APRA ya. Jadi tujuan mereka itu bukan hanya menyingkirkan Menteri Pertahanan, yaitu Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono IX. Yang kedua, silakan ditulis ya, sama seperti yang saya tadi sebutkan, Ali Budiarjo dan juga TB Simatupang. Oke, tadi sudah ya. Dalihnya itu karena agar RIS dan negara Pasundan mengakui Kenil sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya RIS. Nah, jadi konsep RIS ini, anak-anak saya sebutkan, jadi waktu itu, awal kemerdekaan itu ada RI, ada RIS. Ada serikat, ada kesatuan. Gitu ya. Yang kesatuan itu hanya daerah mana? Kesatuan itu adalah daerah Jawa Tengah, Jogja, sebagian Sumatera. Sebagian Sumatera ini mana? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Artinya apa? Sisanya itu RIS. Gitu. Jadi luas RIS ini. Udah pengaruh pengaruh Belanda itu banyak gitu. Ya. Terus kemudian Kenil ini memang kan Westerling ini menjadi anggota Kenil dulu gitu. Jadi dia sangat menginginkan Kenil sebagai tentara Pasundan. Negara Pasundan ini adalah bagian dari RIS. Karena tahun 50 itu ada isu akan kembali ke RI, dan memang benar tanggal 17 Agustus tahun 50 itu fix udah kembali ke RI, negara kesatuan, sehingga orang-orang yang kontra itu ya masih menginginkan berdirinya serikat atau federal. Nah, termasuk ini sebab apa ya seperti itu. Gitu ya. Penanggulangannya itu adalah TNI melakukan pengajaran dan Westerling itu ternyata berhasil lolos dan dia lolosnya itu pulang ke negerinya melalui Singapura. Nanti Sultan Hamid ini kemudian dipenjara dari tahun 50 sampai 58. Kemudian Andi Aziz ya. Andi Aziz juga ini kasusnya sama ya, nggak jauh beda dengan Westerling, karena Westerling itu ya pernah melakukan pemberontakan di sini juga di Makassar gitu ya, jadi pernah bertugas di Makassar juga. Bahkan Andi Aziz juga dia menginginkan tetap berdiri serikat di Makassar atau menjadi daerah negara Indonesia Timur. Jadi kalau Bandung atau Jawa Barat dulu namanya Pasundan, negara Pasundan. Kalau Makassar ini di Makassar nih. Dulu namanya negara Indonesia Timur. Itu semuanya bagian dari RIS yang diketuai oleh Ratu Belanda sesuai perundangan KMB. Kamu makanya harus belajar dulu perundangan KMB. Waktu itu sudah belajar kita KMB gitu. Dan saya udah upload kok di YouTube ya, silakan kamu belajar lagi di situ. Pemberontakannya itu dipimpin oleh Andi Aziz. Penyebabnya adalah dia menolak atau tidak mengakui pembentukan APRIS. APRIS di sini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Karena waktu itu APRIS itu dan Tentara Nasional Indonesia itu udah bergabung menjadi satu. Gitu ya. Andi Aziz dan pasukannya yang bekas Kenil. Jadi rata-rata kalau orang bekas Kenil ini adalah tetap loyal kepada pihak Belanda. Ini kan tentara kerajaan Belanda ini. Walaupun dia orang Indonesia tetapi tetap loyal. Dia nggak mau berbaur dengan APRIS dari TNI yang sedang didatangkan dari Jawa. Kenapa bisa datang ke Makassar gitu ya? Karena waktu itu di Makassar itu ada kerusuhan, ada yang pro gabung sama RI, ada yang kontra gabung sama RI. Kontra ini berarti dia yang mempertahankan negara Indonesia Timur gitu ya. Nah, yang kontra ini Andi Aziz dan kawanannya. Karena pemerintah tahu masalah tersebut, datanglah tentara APRIS ke Makassar untuk menanggulangi, tapi ternyata dihadang, diserang malah justru gitu ya, ditolak oleh Andi Aziz dan kawanannya. Nah dari sini kemudian pemerintah menggunakan cara damai. Penanggulangannya itu ya, dia diberi waktu 4 kali 24 jam ya, 4 hari. Dimana nanti Andi Aziz itu harus melapor diri ke Jakarta. Namun karena dia terlambat, lalu kemudian pemerintah menggunakan cara militer menangkap dia dan diadili gitu. Kemudian kalau yang Maluku Selatan, Republik Maluku Selatan ini juga sama ya. Jadi Somokil ini awalnya memang sudah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz ya. Dia sendiri adalah mantan Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung NIT. Karena dia terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz dan melihat bahwa pemberontakan Andi Aziz itu adalah pemberontakannya hampir kalah gitu ya. Dia kemudian melarikan diri menggunakan pesawat
Belanda, pesawat perang Belanda. Artinya di sini pemberontakannya didukung oleh Belanda gitu ya. Kenapa bisa mendukung? Kita lihat sendiri ya. Republik Maluku Selatan ini artinya masih mengakui Ratu Belanda gitu ya. Jadi masih diuntungkan gitu, ngerti ya? Jadi, Maluku Selatan di sini berarti pusatnya ada di Kota Ambon, 25 April 1950 ini diproklamasikannya. Jadi berdiri Republik Maluku Selatan atau RMS itu ya tahun sekian gitu. Dan ini sangat sulit ditumpas. Bahkan sampai ada letnan kita yang gugur ya. Namanya adalah Letkol Slamet Riyadi. Dia tokoh ini yang gugur dalam pemberontakan menumpas Republik Maluku Selatan gitu. Kemudian upaya penanggulangan ini memerlukan waktu yang lama karena ini dari tahun 50 sampai tahun 63 gitu ya. Karena medan daerah Maluku itu sangat susah ya ditanggulangi ya. Upaya penanggulangan itu awal mulanya menggunakan cara damai, didatangkanlah ya Dr. Laimena, tapi gagal ya. Akhirnya mereka kemudian menggunakan cara militer dipimpin oleh Alex Kawilarang. AE ini berarti Alex ya, Alex Kawilarang. Selain Letkol Slamet Riyadi yang gugur, ada Letkol Sudiarto dan juga Mayor Abdullah. Diperhatikan nama tokohnya ya. Paling kamu kenal yang orang ini nih. Ini tokohnya. Kemudian ada gerakan PRRI Permesta, ya ini sama kasusnya seperti DTI yang di Jawa Tengah, DTI yang di Kalimantan Selatan, ya kasusnya itu alasannya atau sebabnya itu sama, ya sama-sama karena pemerintah pusat hanya fokus pembangunan di Jawa, sedangkan kalau di luar Jawa itu kurang diperhatikan. Akhirnya PRRI yaitu di Sumatera, Permesta di Sulawesi ya ikut bergabung dalam pemberontakan yang lainnya gitu ya. Kalau PRRI ini singkatan dari Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Permesta itu adalah Perjuangan Rakyat Semesta gitu. Nah, ini awal mulanya pemberontakannya berawal dari sebuah reuni ya dari divisi Gerakan Banteng dipimpin oleh Ahmad Hussein gitu. Ini tokoh ini ya, dia itu adalah tentara ya, Letkol Ahmad Hussein. Berarti kalau kita simpulkan seperti yang tadi saya sebutkan di depan ya, mereka ini yang melakukan pemberontakan itu adalah rata-rata berasal dari orang yang berpengaruh dan dia adalah orang militer gitu ya. Dia lebih mudah menghimpun para simpatisan PRRI, begitu pula di Permesta. Nah, simpatisan ini ngerti cara strategi militer karena sudah dilatih sejak era Jepang. Kalau kamu ingat, di era Jepang itu kan setiap pemuda berumur 14 tahun ke atas diwajibkan militer. Kayak Korea itu, ya. Sama ya, di era Jepang juga seperti itu. Jadi menghindari ya. Kemudian sebabnya itu adalah karena di era liberal UK ya, jadi ini beda beda eranya ya. Kalau yang PRRI Permesta itu udah masuk ke demokrasi liberal, sedangkan kalau yang RMS, Andi Aziz, DTI, PKI Madiun itu sebutannya masih masa awal kemerdekaan ya. Kalau demokrasi liberal itu berawal dari tahun 50 sampai 59 gitu ya. Bahkan di era ini juga di tahun sekian ya, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden gitu ya. Sebab pengunduran diri dia itu memang sudah tidak cocok ya dengan arah pandang politik dengan Soekarno ya, termasuk bentuk negara. Kalau Muhammad Hatta itu lebih setuju dengan sebentuk negara itu serikat, bukan kesatuan gitu ya. Dia sama dengan Sultan Hamid gitu. Yang tadi tuh Sultan Hamid dari APRA. Terus kemudian di era demokrasi liberal itu kalau kita lihat memang sistemnya itu multipartai ya, sehingga menimbulkan kekacauan. Nah, sering berganti-ganti kabinet. Bahkan paling lama itu kabinet atau Perdana Menteri itu hanya bertahan 3 tahun. Ya, seperti Juanda itu lama itu. Kemudian
berbagai macam kekuasaan tersebut, ada kacau politik, yaitu ya bergonta-ganti kabinet, ekonomi juga. Jadi kayak misalkan gini, dari Perdana Menteri Natsir nih ya, Perdana Menteri Natsir punya kebijakan terus kemudian Natsir itu selesai tahun 51, baru digantikan oleh Sukiman. Perdana Menteri Sukiman itu tidak sesuai ya arah politik pandangan ekonomi sesuai sama seperti Natsir gitu ya, sehingga diganti lagi. Jadi gitu ya. Jadi penguasa A dengan B itu tidak sinkron kebijakan politik dan ekonominya, sehingga menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya gitu ya. Nah, untuk menumpas pemberontakan ini, karena mereka itu udah sangat keterlaluan, mereka sudah membuat pemerintahan tandingan gitu, dimana sudah ditentukan siapa perdana menterinya, siapa menteri-menterinya, udah benar-benar sudah udah seperti pemerintahan yang baru gitu ya. Nah, di sini daerah yang mengamini atau daerah yang berbarengan gitu yang ikut serta dengan PRRI Permesta adalah Sumatera Barat ya. Maaf nih Sulsel ya, Sulsel ditambah di situ, saya mau ganti aja sekalian. Oke ya. Jadi Sumatera Barat operasinya itu 17 Agustus, Sumatera Utara operasi maaf, bukan yang ini. Yang ini ya. Sulawesi Utara, saya pakai singkatan sih jadi suka salah. Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Riau. Ya, ini operasi militernya ya. Terus kemudian kondisi ini melahirkan pembentukan di berbagai daerah, yaitu tadi ya, bahkan membuat dewan-dewan sendiri. Dewan daerah seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Sulsel ya, belum ganti, dan Mangune di Sulut dan Sumsel. Oke. Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara yang ini nih. Nih, saya tadi kan Sumut tadi tulisnya. Oke. Udah bener nih. Permesta di bawah pimpinan DJ ya, Somba. Singkatan nama jangan kamu plesetin, oke? Di Sulawesi Utara. Sedangkan kalau di PRRI itu adalah Ahmad Hussein ya, diperhatikan Ahmad Hussein. Karena PRRI maupun Permesta menolak ajakan damai dari pemerintah, maka pemerintah mengambil jalan militer. Ya ini karena mereka nggak mau damai. Damainya itu ketika Perdana Menteri Juanda ya waktu itu ya. Perdana Menteri Juanda itu dia memberikan kebijakan MUNAP. MUNAP itu MUNAP, MUNAP ya. Itu singkatan dari Musyawarah Nasional ya. Musyawarah Nasional itu berarti sesuai permintaan mereka ya, bahwasanya mau diberi perhatian khusus untuk di daerah Sumatera dan Sulawesi bahkan Riau ya tinggal dibicarakan di musyawarah ini gitu, maksudnya dari Juanda itu seperti itu. Namun mereka menolak kebijakan MUNAP ya, oleh karena itu pemerintah menggunakan cara operasi ya tadi ini nama operasinya ya, operasi militernya itu Sumatera Barat operasi 17 Agustus, Sabta Marga, Sada dan Tegas. Nah, kalau di Permesta atau Sulawesi itu lebih berat dari PRRI karena ada indikasi intervensi asing. Nah, ini ya. Jadi selain RMS yang dibantu oleh Belanda, gitu ya, ada juga PRRI di sini ya. Permestanya gitu karena di sini didukung oleh CIA dari agen Amerika Serikat namanya Alan Poff. Dia adalah pilot ya yang berhasil tertembak. Nah, G30 SPKI ini bukan lagi zaman demokrasi liberal, tapi sebutannya ini demokrasi terpimpin, bahkan akhir dari demokrasi terpimpin. Nah, di sini jadi PKI kalau kita lihat ya ada beberapa pemberontakan, bahkan di era kolonial pun terjadi pemberontakan. Di era awal kemerdekaan ada PKI Madiun 48, juga di sini juga ada ya. Jadi PKI membentuk biro khusus dan mempersiapkan kadernya gitu. Terus PKI mempengaruhi Soekarno untuk menyingkirkan lawan politik. Setelah PKI kuat, kemudian dia menghimpuskan isu bahwa TNI AD membentuk Dewan Jenderal gitu ya. Nah, ini
Ini tokonya ya, sorry, toko-toko yang apa, korban, dan berhasil ditumpas nanti ya. Di sini silakan kelamaan saya nanti.